Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Bahagia banget kita menjadi orang benar, karena ada janji Tuhan bagi setiap kita. Anak cucu kita diberkati. Orang benar, jalannya lurus dan hatinya jujur. Siapa yang terberkati di hari yang baru ini, hari Minggu, hari beribadah? Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, saya dan Anda. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita kelak di mana-mana. Yes, Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Tuhan sanggup mengangkatmu. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya? Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yes, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yeay. Ada sukacita, ada dong, karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Amin. Begitu besar kasih Tuhan kepada saya dan Anda. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Tuhan sanggup membuat itu. Dia merendahkan dan meninggikan juga.
Berbahagialah bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya? Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sungguh loh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada janji-janji firman Tuhan. Anak cucunya tidak kekurangan, tidak meminta-minta, tapi jadi berkat. Kenapa? Diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Senang aku karena bisa melayani Tuhan bersama saudara-saudara sekalian. Siapa yang senang? Saya. Puji Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Hore! Tuhan sanggup membuat yang miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Cayo! Berkat anak cucu bagi orang benar dicurahkan berlimpah-limpah-limpah dari sorga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa nih yang saat ini sangat amat bahagia? Saya. Ketik rame-rame. Bahagia. Saya bahagia banget karena saya milik Tuhan Yesus. Amin. Amin. Begitu besar kasih Bapa kepada kita anak-anaknya. Diberkatilah anak cucu kita kelak di mana-mana. Tuhan sanggup membuat yang miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Yes. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya? Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sungguh loh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pastor mau terus memuji Tuhan Yesus. Saudara silakan di tap layarnya, dan saudara silakan di share, dibagikan
ajak rame-rame orang semarakkan ibadah live streaming ini dengan saudara-saudara sekalian. Kita menyaksikan, melihat, mengikuti, merasakan kasih Tuhan. Dan juga kita mau ajak saudara yang lain, ayo mari bergabung, mari tap layar. Biarkan sampai jutaan tap layar itu akan menghiasi live streaming hari ini. Amin. Begitu besar kasih Bapa kepada kita. Siapa anak Tuhan saya? Diberkatilah anak Tuhan di mana-mana, karena Bapa sanggup menjadikan engkau berkat, sehat, sembuh. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Saya percaya, saya bahagia. Anak cucuku pasti tidak akan meminta-minta, tidak akan kekurangan. Amin. Karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yeay. Amin. Mana jempolnya? Mana tap layarnya? Mana like, mana share-nya? Mana tepuk tangannya? Siapa anak Tuhan saya? Siapa orang benar saya? Siapa yang bahagia saya? Siapa yang sehat sembuh saya? Yeay. Begitu besar kasih Bapa kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Yeay. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi Anda dan saya yang percaya. Siapa yang percaya saya? Anak cucumu kelak pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Senang aku. Siapa yang bersuka cita? Saya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sebentar habis ini renungan singkat, Pastor doakan, lalu healing water dan mohon doa berkat. Saudara ke gereja masing-masing ya. Puji Tuhan, Pastor juga menyambut bagi saudara yang sudah ada di seputar Geraha IHS saat ini. Selamat datang dan selamat beribadah. Sebelumnya selamat menikmati berkat-berkat jasmani yang sudah kita siapkan sebentar jam 7.00 WITA. Puji Tuhan. Ya, dapat laporan di TikTok kayaknya nge-lag. Saya harap setelah ini bisa baik. Atau kalau memang nge-lag-nya panjang, coba Pastor ganti dulu jaringan, ganti hotspot.
Iya, ini harus segera ganti karena komentarnya berhenti. Sebentar ya, wait a moment please yang di Facebook dan di YouTube. Iya, di yes. Halo semuanya, shalom, shalom, shalom. Wah, senang banget hari ini Pastor dapat tugas ya memimpin kebaktian di 2 kota ya, yaitu kota Balikpapan dan juga sebentar siang sore memimpin kebaktian di kota Makassar. Kebaktian minggu hari ini Tuhan kasih kepercayaan, Pastor ada tugas memimpin kebaktian minggu di 2 kota, yaitu kota Balikpapan dan kota Makassar. Puji Tuhan. Semangat, semangat. Hari yang panjang, hari melayani, hari yang penuh dengan sukacita, pengurapan dan berkat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sebentar Pastor mau doakan saudara untuk pemulihan. Saya mau ajak kita, saudara-saudara, kalau bekerja ya jujur saja. Demikian pun Bapak Ibu sekalian yang melayani Tuhan, melayanilah Tuhan dengan jujur saja, apa adanya. Tidak perlu senggol sana, senggol sini. Tidak perlu jangan sampai engkau tipu sana, tipu sini untuk supaya engkau bekerja berhasil, dilihat orang dipuji, tapi dalam bisnismu engkau tidak jujur alias tipu sana, tipu sini. Puji Tuhan. Yuk kita akan melihat firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ayo kita mau lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan supaya kita hidup mengandalkan Tuhan, melayani, kerja, ya, sekolah, jujur saja. Lurus saja, Tuhan akan memberkati mereka dan Anda sekalian yang mendengar firman dan melakukannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Kita melihat sabda firman Tuhan yang terambil dari beberapa bagian hari ini. Yang pertama dari 1 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Sabda firman Tuhan Yesus terambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan Yesus ada tertulis. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang
kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, alias tobat. Ya, karena dulu mereka penyembah berhala. Itu tercatat di dalam ayat 10 dari 1 Samuel 12. Mereka berseru kepada Tuhan, kata, kami telah berdosa. Kami telah tinggalkan Tuhan dengan beribadah kepada Baal dan para Asitoret, dewa-dewi berhala. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Orang-orang Israel, mereka lewat Nabi Samuel ini, mereka berjanji untuk bertobat. Ya, maka firman Tuhan datang, sudah, jangan takut, Tuhan mau memulihkan engkau. Berhenti mengikuti Baal, berhenti mengikuti dewa-dewi Asitoret, berhenti engkau menyembah ilah-ilah lain. Ikutlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 21. Janganlah menyimpan untuk mengejar dewa kesia-siaan. Jangan ya dek ya, jangan lagi ya kak ya, jangan ya bapak ibu, untuk engkau mengejar dewa kesia-siaan. Termasuk juga dewa uang namanya Mamon itu. Jangan ya dek ya. Makin engkau kejar dia, makin engkau diperbudak. Kita ini hidup karena berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan yang utama membuat engkau berhasil. Bukan berarti orang Kristen tidak perlu bekerja, tetapi kalau mereka diberkati oleh Tuhan, maka berkatnya maksimal. Kalau mereka bekerja susah payah, mereka mendapat gaji alias upah bulanan. Tapi kalau berkat dari Tuhan, itu ada bonus dan engkau akan bahagia. Ketika rame-rame, saya bahagia, saya bahagia. Anda juga bahagia. In Jesus' name. Ya, ingat ya Bapak Ibu terkasih, melayani Tuhan lurus-lurus aja. Saudara-saudara berbisnis lurus-lurus aja. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tidak perlu saudara mengejar namanya dewa uang, Mamon itu. Percayalah, saudara-saudara sekolah sungguh-sungguh, mulai sungguh-sungguh, kerja jujur-jujur, buka usaha jujur bisnisnya, ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan membuat engkau bahagia. Berkat Tuhan membuat engkau kaya. Berkat Tuhan dalam hidupku, saya mengalami sukacita dan syukur penuh melimpah. Karena berkat Tuhan itu betul-betul nyata, real, dan melimpah-limpah dalam hidupku. Dan bukan cuma saya rasakan, saudara yang hidup pada firman Tuhan sungguh-sungguh pasti merasakan, mengalami, menerima namanya berkat Tuhan. Siapa bahagia? Saya. Hore, hari ini pelayanan banyak membuat orang berbahagia. Ya, jangan menyimpan untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna, tidak dapat menolong, karena semua itu adalah kesia-siaan belaka. Ayat 22, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan membuat kamu, saya dan Anda sekalian menjadi umatnya?
ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Kata Samuel ini, dengan berhenti mendoakan kamu, dia tetap menjadi juru bicara Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Doakan saya supaya saya tetap setia menjadi hamba Tuhan. Saya doakan saudara sekalian, hamba Tuhan juga tetap setia. Panggilanmu sebagai hamba Tuhan, bukan jadi bos, bukan jadi pengusaha, ya. Jangan saudara-saudara waktu setia awal-awal jadi hamba Tuhan diberkati, lalu kita tidak setia. Renungan ini mengingatkan setiap saudara, baik jemaat, tamu-tamu pemirsa sekalian, termasuk rekan hamba Tuhan. Ingat, kita ini hamba, keset, dulos, pelayan, ya, bukan pengusaha, bukan juga bos. Kita ini pelayan. Biarlah seumur hidup kita ini kita mau setia sama Tuhan, dan kita mau hidup sungguh-sungguh mengajarkan kepada orang-orang, kata firman Tuhan, jalan yang baik, jalan yang lurus. Tercatat 23 bagian B, ya. Tuhan akan mengajarkan kita pun akan mengajar kepada umat, yaitu apa? Jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan kebenaran dan hidup. Seperti tertulis dari Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus Kristus jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya untuk sampai ke surga hanya lewat satu jalan, jalan Yesus Kristus. Marilah kita hari ini kita mau sharingkan, menguatkan setiap orang untuk mereka berbisnis, mereka melayani lurus saja. Itu kata firman Tuhan. Tuhan akan mengajarkan kita jalan yang baik dan jalan yang lurus gitu. 24 sampai 25 saya bacakan ya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. 25. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka ini peringatan ya. Kalau kamu terus berbuat jahat, jalanmu bengkok-bengkok, bisnismu bengkok-bengkok, pelayanan bengkok-bengkok, kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Nasihat Salomo kepada orang-orang yang dihadapinya, termasuk kepada umat-umat Tuhan, orang-orang Israel. Mari Bapak Ibu terkasih, kita hidup hari ini mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan manusia. Saudara pintar akademis itu bagus, tapi jangan jadikan sebagai andalanmu karena engkau punya gelar akademis, engkau merasa cakep, merasa cantik, merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat karena engkau memiliki gelar akademis. Jangan ya dek ya, jangan ya kakak ya. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang diberkati karena mengandalkan Tuhan. Dalam pekerjaan, andalkan Tuhan. Gak usah banyak neka-neko lah, gak usah banyak trik-trik lah. Andalkan Tuhan, bertekun, usaha sungguh-sungguh, doakan, diberkati. Amin. Seperti janji firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 17 ya, kita melihat mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-8.
Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ada tertulis firman Tuhan Yesus, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayo saya mau tanya nih, siapa mau jadi orang yang terkutuk? Angkat tangan. Nggak mau saya. Jangan ya. Nggak mau kan? Iya. Siapa mau terkutuk? Nggak ada yang mau. Maka jangan andalkan manusia. Karena firman Tuhan mengajar kita, kasih tahu kepada kita hari ini, orang-orang yang andalkan manusia, kekuatannya, akal budinya, logikanya, maka mereka itu disebut apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diperjelas ya, dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya harap jelas ini, no debat, fix. Ini adalah mengajak kita untuk hidup andalkan Tuhan. Bukan berarti saudara nggak perlu sekolah. Ya, saya juga pernah sekolah, tapi tidak sekolah tinggi. Ya, jadi saya kagum dengan orang-orang yang sekolah tinggi. Tetapi jangan yang sekolah tinggi merendahkan yang kita sekolah tidak tinggi-tinggi. Begitu Bapak Ibu terkasih. Ya, jadi terkutuklah orang yang andalkan manusia. Kita nggak mau terkutuk, kita mau diberkati, maka kita mau andalkan Tuhan Yesus. Ya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dikatakan terkutuk. Orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan dikatakan terkutuk. Kalau hati kan satu tempat ya. Tempatnya ini diisi sama Tuhan. Jadi kapan ini bukan Tuhan yang mengisi, itu akan ada berhala. Apapun namanya sesuatu di luar daripada Tuhan, bukan Tuhan, itu berhala. Ya. Dan di mata Tuhan, kata firman Tuhan, orang yang hatinya menjauh dari Tuhan berarti ada berhala di hidupnya, terkutuk. Ayat 6. Mereka-mereka yang terkutuk ini apa? Hidupnya seperti semak bulus di padang belantara, kering. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Gersang. Mau? Saya nggak mau. Saya mau ada di hamparan hijau. Di sana ada air kehidupan. Di sana ada kedamaian bersama Sang Rajaku, Yesus Tuhanku yang kusembah Juru Selamatku. Maka saya mau ajak diri saya senantiasa setia, dan kepada Bapak Ibu sekalian pemirsa, wah ini ada belasan ribu pemirsa, belasan ribu pasang mata, jiwa tamu-tamu yang menyaksikan ini. Dengarkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau bekerja, lurus-lurus saja, andalkan Tuhan. Saudara melayani Tuhan sejak sekolah Alkitab atau sekolah teologi, lalu mulai terus melayani, masuk dalam tugas pekerjaan Tuhan, lurus-lurus saja, biarlah engkau punya karakter yang baik dan jujur, lurus, diurapi Roh Kudus, diberkati Tuhan. Seperti kata firman Tuhan di ayat 7 dan ayat 8 dari kitab Yeremia pasal 17. Diberkatilah orang
yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketik rame-rame, tidak khawatir, tidak khawatir, tidak khawatir. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak khawatir. Dia nggak khawatir hidupnya hari ini, dia nggak khawatir hidupnya yang akan datang. Dia nggak khawatir akan masa depannya, karena mereka hidup mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, orang benar itu jalannya lurus, ya. Kalau jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, jalan orang benar itu adalah jalannya lurus-lurus saja. Ada tertulis dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 19. Yang tadi barusan Pastor baca itu terkutip dari kitab Amsal 30 ayat 19. Coba Pastor baca penuh ya ayat ini. Jalan Raja Wali itu di udara, ya. Jalan ular itu di atas cadas. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ini kata firman Tuhan, ya. Jadi semua ada jalannya. Jalan orang benar itu baik dan lurus. Jalan Raja Wali di udara. Saya coba bantu saudara-saudara sedikit sharing tentang hal ini, kira jadi pencerahan. Kalau bicara soal burung Raja Wali itu saya mau kasih gandengannya, burung gagak sama burung pipit, ya. Nah, dari ketiga jenis burung ini ada 3 karakternya dan 3 yang berbeda. Burung gagak adalah burung yang paling berani untuk mengusik burung Raja Wali, ya. Dia suka sekali mengusik, dan waktu mengusik dia numpang naik di atas kepalanya. Dia usik gitu. Raja Wali tidak menghiraukan usikannya. Raja Wali tidak menggubris, juga tidak perlu dia berkelahi dengan burung gagak itu. Raja Wali hanya kepakkan sayapnya, dia lihat di mana ada badai, sementara burung pipit waktu ada badai, dia cepat berlindung, cari batu, cari pohon-pohon karena takut badai. Badannya yang kecil itu tidak bisa untuk menghadapi badai. Dia ketika lihat badai, burung pipit akan sembunyi. Tapi ketika Raja Wali sedang diganggu oleh gagak, dia nggak akan gubris, dia nggak ikut cekcok, dia nggak mau berkelahi dengan gagak. Dia cari di mana ada angin yang keras, dia buka kepakkan sayapnya,
dan dia masuk ke dalam badai, ke angin yang kuat itu, untuk mengantarnya. Dia naik lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Sampai pada ketinggian sang gagak ini sudah tidak mampu lagi menyesuaikan oksigen di tempat tinggi. Maka dia mulai sesak napas, dia mulai hilang kekuatannya, dan dia mulai jatuh dari tempat yang maha tinggi. Tempat yang tinggi, tempat ketinggian itu loh Bapak Ibu sekalian, di atas awan. Sementara Raja Wali tetaplah dia naik semakin tinggi. Inilah gambaran kepada setiap kita. Tuhan katakan, saudara itu dikatakan seperti Raja Wali. Raja Wali cara pandangnya berbeda dengan burung pipit. Raja Wali ketika diganggu, dia tidak akan terganggu, tidak akan terusik. Dia tetap naik tinggi, dia tetap berprestasi, dia tetap akan mengatasi gangguan itu dan dibawa naik oleh badai ke tempat yang lebih tinggi, sehingga gagak-gagak yang mengusiknya itu tidak bisa mengganggunya lagi. Saudara, dalam bekerja, dalam melayani, lurus-lurus saja, andalkan Tuhan. Tuhan juga bilang saudara seperti Raja Wali. Saudara bukan dikatakan seperti burung pipit. Mungkin di samping kita, di sekitar kita ada gagak-gagak yang suka mengusik kita, menawarkan jalan yang bengkok, neka-neko, jalan yang curang, yang tidak baik. Abaikan mereka. Atau mungkin di sekitar kita ada gagak-gagak yang suka meremehkan kita, mengganggu konsentrasi pelayanan kita, pekerjaan kita. Abaikan mereka. Tetap pada fokus, jadi pribadi yang mengandalkan Tuhan Yesus. Raja Wali agak sulit menjelaskan sudut pandangnya kepada burung pipit. Karena apapun yang Raja Wali sampaikan, burung pipit tidak akan pernah bisa mengerti. Karena sudut pandangnya berbeda. Jarak tinggi burung pipit tidak setinggi Raja Wali. Angle cara pandangnya itu berbeda-beda. Saudara, saya tidak bermaksud hiperbola atau lebay. Tapi Tuhan bilang, saudara orang percaya, saudara milik Kristus, saudara diumpamakan seperti Raja Wali. Raja Wali itu tercatat di dalam 2 ayat lagi ya, Pastor buka ya. Dan kita selesai di ayat-ayat tentang Raja Wali ini. Saudara, hari ini hari Minggu ibadah, Raja Wali Tuhan, kepakkan sayapmu ya. Biarkan pengganggumu itu sesak napas di tempat yang tinggi di mana Tuhan mengangkat engkau. Dan biarkan burung pipit tetap menjadi burung pipit yang ketika melihat badai dia sembunyi. Tapi saudara dan saya, Tuhan yang bilang, engkau adalah Raja Wali. Kitab Mazmur 103 ayat yang kelima. Firman Tuhan Yesus berkata di dalam kitab Mazmur 103 yang kelima, Dia Tuhan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi ketika ada pergumulan, saudara-saudara, Tuhan akan meluputkan engkau dan memuaskan engkau. Angkat tangan dan berdoa. Langkahkan kaki rumah Tuhan dan ibadah. Bukalah mulutmu dan pujilah Tuhan. Tuhan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan.
Di sekitar kita mungkin ada burung pipit, burung gagak yang suka membuat kita kesulitan, menekan kita. Tuhan yang akan memuaskan hasratmu. Hidup andalkan Tuhan. Jalan benar itu saudara-saudara lurus. Jalan orang percaya itu baik. Tuhan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru sama seperti pada burung Raja Wali. Satu ayat lagi ya. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan Yesus, Pastor bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya dia kepakan. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan baru. Engkau sedang lemahkah? Engkau sedang letihkah? Engkau sedang capek saat ini? Tuhan kasih engkau kekuatan baru. Engkau diumpamakan seperti Raja Wali, Raja Walinya Tuhan. Tuhan akan memberi engkau kekuatan baru. Saya dapat kekuatan yang baru saat baca firman. Saudara dapat kekuatan baru saat dengar firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur firman-Mu ini menjadi makanan rohani terbaik bagi kami saat ini. Kami juga mau Tuhan berkomitmen untuk kami dalam bekerja lurus aja. Melayani Tuhan lurus-lurus aja. Dituntun, diterangi oleh Roh Kudus, firman yang hidup, jalan kebenaran yang baik, keselamatan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Saya berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian. Ada puluhan ribu pemirsa yang sedang menantikan Engkau Tuhan. Mereka butuh akan kasih-Mu. Dan firman Tuhan berkata, mereka akan mendapat penguatan. Saya berdoa untuk kesembuhan bagi orang-orang yang sakit saat ini. Terima kesembuhan di tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa untuk pemulihan bagi Bapak Ibu sekalian, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Dipulihkanlah engkau sekalian. Angkat tanganmu dan terimalah pemulihan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala rasa khawatir, rasa cemas, rasa bimbang, kegelisahan, out in Jesus' name. Dan saat ini juga engkau mengalami di hatimu ada damai dan sejahtera surgawi memenuhi engkau saat ini. Dalam nama Yesus, be peace. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat urapan-Mu yang kami rasakan saat ini. Menyentuh kami, membebat hati kami, memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Bersama-sama yuk kita katakan, amin.
tanganku ku angkat padamu ya Tuhan. Masuk dalam hadirat, rasakan kasih Tuhan. Engkau jadi miliknya. Mari sembah Tuhan Yesus. Rasanya mau memuji Tuhan, Pastor karena suka memuji Tuhan, kalau dengar pujian-pujian ini suka sekali memuji Tuhan. Tapi karena ini hari Minggu, waktu kita juga terbatas, Pastor harus prepare ya, prepare selain daripada untuk kebaktian Minggu pagi di Balikpapan dan prepare untuk pimpin kebaktian di Kota Makassar. Prepare juga untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Jadi saudara-saudara, next day ya kita lebih baik memuji Tuhan Yesus. Kami menyembahmu, amin. Baik, saya sudah doakan tadi ya, kalau saudara mau tidak sempat atau baru bergabung di TikTok, saudara-saudara silakan lihat video doa-doa tersebut, pemulihan dan kesembuhan dan firman Tuhan di YouTube ya, saudara-saudara di YouTube. Amin. Terima kasih semuanya ya. Saya sudah doakan, saudara bisa lihat tayang ulang di YouTube. Baik, sekarang Bapak Ibu terkasih, saya mau ajak saudara-saudara untuk minum air di tangan saudara-saudara, atau Bapak Ibu yang ada memegang atau menyiapkan minyak di tangan saudara, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air dan minyak ini jadi berkat kesembuhan di tubuh orang-orang sakit. Air ini saudara-saudara diberkati dalam nama Yesus, boleh engkau minum dan jadi kesembuhan. Minyak di tangan saudara-saudara engkau oleskan di tubuh orang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi kesembuhan di tubuh orang sakit. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minumlah air ini dan jadi berkat buat kesehatanmu dan bagi orang sakit yang engkau berikan yang membutuhkan. Dor. Senang banget ya bisa melayani hari ini. Wah, ini hari yang panjang ya. Tiba saatnya kita untuk masuk di akhir daripada live stream hari ini, hari Minggu, dan kita mohonkan berkat dari Tuhan Yesus. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Bapak, terima kasih buat hari yang baru ini, hari beribadah. Kami akan ibadah gereja masing-masing. Kami mohonkan berkat daripadamu ya Bapak. Amin. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk hidupmu, proteksi, perlindungan, perjalananmu, kesehatanmu, keluarga, rumah tangga, lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu. Sepanjang hari ini ibadahlah, hormati Tuhan, takut akan Tuhan, muliakan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan segala berkat janji Tuhan tentang keselamatan yang Tuhan sudah firmankan, penguatan sabda firman rema yang kita terima hari ini menjadi milik kita, dan Tuhan mampukan kita mengalaminya. Janji-janji Tuhan ya dan hidup. Terimalah
segala yang baik ini, firman Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus katakan amin. Saya materaikan doa-doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan Yesus Kristus. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saya close dengan satu tambahan pengumuman. Saudara-saudara yang mau ikut kebaktian bersama Pastor ini di Balikpapan, diadakan di Geraha Yesus Balikpapan jam 8 pagi. Pagi ini berarti 1 jam lagi. Tapi saat ini tempat Geraha Yesus sudah penuh orang perdatangan. Jadi kalau saudara di balik mau ikut datang, ya mau ambil healing water, bawa botol masing-masing, mau ikut ibadah, datang sekarang karena tempatnya sudah mulai terisi. Ya, jam 8 on, lalu ibadah singkat, lalu pastor doakan orang-orang sakit, baptis keluar baptisan, saudara disambut dulu dengan makan minum, ya kami siapkan makanan jasmani, saudara bisa ambil healing water lebih dahulu. Oke, baik. Itu infonya. Bless you. Udah. Pastor harus tugas berikutnya. Shalom semuanya. Baik. Kiss baik. Door. Udah kan? Dari lupa kan? Takut nanti ada yang lupa. Udah semua ya? Oke. Bye-bye. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.